Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Awanda Yulstari dari kelas IT F601. Di sini saya akan mempresentasikan untuk UTS Rekayasa Perangkat Lunak dari dosen Ibu Ciang Ramadona. Baik, mari kita mulai. Soalnya adalah mendeskripsikan sistem pinjaman buku di suatu perpustakaan. Nah, baik, ini adalah beberapa rinciannya. Mari kita mulai. Pada saat pendaftaran, identitas anggota diserahkan ke petugas untuk dicatat. Jika belum terdaftar, lalu dibuatkan kartu anggota. Proses peminjaman diawali dengan menyerahkan kode buku pinjam dan kartu anggota ke petugas administrasi perpustakaan. Petugas akan memeriksa buku yang dipinjam. Jika ada buku pinjaman, akan dicatat pada catatan pinjaman. Buku kemudian dibuatkan bukti peminjaman, buku untuk peminjam. Kartu buku disimpan petugas dan buku berserta bukti peminjam diterima peminjam. Sistem ini harus dapat menghasilkan laporan peminjaman untuk pimpinan dan daftar penggunaan buku untuk bagian pengadaan. Buku-buku yang tersedia diperoleh dari bagian pengadaan. Baik, di sini kita tugasnya adalah untuk mereview dari gambar-gambar atau diagram flow yang sudah ada. Langkah-langkahnya adalah identifikasi entitas-entitas. Tetapkan kebutuhan fungsional, data apa yang diperlukan atau disimpan. Buat diagram konteks dengan mengacu pada nomor 1 dan 2. Gambar DFD level 1 dan 2 bila perlu. Pertama, identifikasi entitas. Entitas anggota bagian pengadaan pinjaman. Tetapkan kebutuhan fungsional dari 1 sampai 5. Ada pendaftaran dan sampai pelaporan. Identifikasi identitas anggota adalah pengguna peminjam perpustakaan. Bagian pengadaan adalah yang bertanggung jawab atas manajemen koleksi buku. Pimpinan manajemen atau administrasi yang mengatur sistem atau yang berkuasa pada sistem. Yang kedua adalah analisis kebutuhan fungsional terperinci. Pendaftaran anggota, cari data anggota. Fungsinya mencari informasi anggota yang sudah terdaftar. Fitur yang memungkinkan adalah pencarian berdasarkan ID anggota, nama, atau kriteria yang menampilkan profil lengkap anggota, riwayat peminjaman anggota. Rekam data anggota, fungsi mendaftarkan anggota baru ke sistem. Fitur yang mungkin form input data pribadi, nama, alamat, kontak, dan lain-lainnya. Validasi data input, penyimpanan data ke database, dan lalu generasi ID anggota milik. Lalu cetak kartu anggota, fungsinya membuat kartu identitas anggota. Fitur yang mungkinnya adalah desain template kartu, pencetakan kartu fisik atau digital, penyimpan foto anggota, barcode QR untuk kode untuk identifikasi. Lalu manajemen koleksi buku, rekam data buku, fungsinya menambahkan buku baru ke koleksi perpustakaan. Fitur yang mungkin adalah input metadata buku, judul, pengadaan, ISBN, dan lain-lainnya. Klasifikasi dan katalogisasi adalah penentuan lokasi penyimpanan status ketersediaan. Cari dan tampilkan status buku. Fungsi memeriksa ketersediaan dan lokasi buku. Fitur yang memungkinkan pencarian berdasarkan judul, pengarang, subjek, lalu tampilkan status tersedia, pinjaman, rusak, tahu, dan lainnya. Informasi lokasi raknya, lalu riwayat peminjaman buku. Lalu peminjaman buku, rekam peminjaman. Fungsinya menyatat transaksi peminjaman buku. Fitur yang memungkinkan dapat diinput adalah input data pinjam, ID anggota, input buku yang dipinjam, tanggal peminjaman dan pengembalian, dan hitung denda jika ada. Cetak bukti peminjaman, fungsi membuat data terima resip pinjaman. Fitur yang mungkin bisa ditambahkan adalah template bukti peminjaman atau informasi lengkap transaksi, tanda tangan digital, dan petugas. Update buku, fungsinya adalah memperbarui status buku setelah dipinjam. Fitur yang mungkin adalah perubahan status dari tersedia ke dipinjam, pencatatan ID peminjam, lalu update stok eksemplar. Pelaporan, cek daftar pengeluaran buku, fungsinya laporan buku yang sedang dipinjam. Fitur yang mungkin adalah filter berdasarkan periode atau sorting berdasarkan kategori tertentu. Statistik peminjam, ekspor ke format perbedaan PDF atau Excel. Cetak laporan peminjam, fungsi laporan statistik peminjam. Fitur yang mungkin analisis tren peminjaman buku yang paling populer adalah apa, anggota yang paling aktif itu siapa, grafik dan visual datanya. Rekomendasi tambahannya adalah untuk menambahkan pengembalian buku. Lalu ada sistem denda untuk keterlambatan. Ada autentikasi pengguna untuk petugas agar tidak terjadinya
penyalahgunaan data, backup data otomatis jika terjadi apa-apa pada sistem, maka datanya akan otomatis terbackup. Notifikasi untuk peringat pengembalian. Analisis ini menunjukkan bahwa sistem perpustakaan yang dirancang mencakup siklus lengkap mulai dari pendaftaran anggota, manajemen koleksi, proses peminjaman, hingga pelaporan. Namun ada beberapa fungsi penting seperti pengembalian buku dan manajemen denda yang sepertinya belum tercakup dalam daftar kebutuhan fungsi yang ada. Nah, mungkin diagramnya seperti ini. Oke, lalu data yang perlu disimpan anggota, buku, dan peminjam. Buatlah diagram konteks sistem peminjaman buku. Data yang perlu disimpan adalah sistem ini memerlukan penyimpanan 3 entitas utama, yaitu anggota, buku, dan peminjam. Lalu analisis diagram konteks, entitas eksternal dan aliran data. Anggotanya aliran data masuk ke sistem. ID anggota, identifikasi unik anggota, ID buku, identifikasi buku yang dipinjam, aliran data keluar dari sistem. Kartu anggota, dokumen identitas anggota, bukti peminjaman, tanda terima transaksi pinjaman, bagian pengadaan, aliran data masuk ke sistem, kode buku, identifikasi kode buku baru pinjam, kemungkinan data tentang aturan peminjaman, aliran data keluar dari sistem, info status buku, informasi ketersediaan buku, lalu daftar pengeluaran buku, lapor buku yang sedang dipinjam, pimpinan, aliran data keluar dari sistem, laporan penjualan, kemungkinan laporan aktivitas peminjaman. Istilah penjualan mungkin kurang tepat, seharusnya peminjaman. Sistem utama, sistem peminjaman buku, sistem ini yang mengolah semua proses. Ketiga adalah rekomendasi perbaikan diagram konteks. Beberapa saran untuk memperjelas diagram adalah konsistensi istilah. Laporan penjualan sebaiknya diganti dengan laporan peminjaman karena ini sistem perpustakaan bukan penjualan buku. Kode buku pinjam bisa disederhanakan menjadi data buku. Penambahan aliran data, perlu ditambahkan aliran data untuk mengembalikan buku. Sistem sebaiknya juga menghasilkan laporan denda jika ada. Entitas yang mungkin kurang adalah petugas perpustakaan sebagai entitas yang berinteraksi dengan sistem. Sistem mungkin perlu berinteraksi dengan database eksternal atau sistem lain. Pemisahan yang lebih jelas, aliran data masuk ke keluar sebaiknya lebih terorganisir, bisa menggunakan notasi yang lebih standar seperti di DFD level 0. Lalu yang adalah berikutnya, DFD level 0 sistem peminjaman buku. Entitas eksternalnya adalah pihak yang berinteraksi dengan sistem tetapi berada di luar sistem. Anggota fungsi penggunaan yang mendaftar, pinjam buku, dan memeriksa status buku. Interaksi dengan sistem, memberikan data pribadi untuk pendaftaran, mengirim permintaan peminjaman, ID anggota plus ID buku, meminta informasi status buku, menerima kartu anggota dan bukti peminjaman. Bagian pengadaan, fungsi bertanggung jawab atas manajemen koleksi buku, interaksi dengan sistem, memasukkan data buku baru ke dalam sistem. Meminta laporan stok dan peminjaman buku, memberi info status buku tersedia atau dipinjam atau rusak. Pimpinan, fungsi memantau aktivitas perpustakaan melalui laporan. Interaksi dengan sistem, menerima laporan pinjam, static stream, meminta daftar buku yang sedang dipinjam. Proses utama, fungsi anti sistem. Pendaftaran anggota, fungsi mendaftarkan anggota baru ke sistem perpustakaan. Aliran data, input data pribadi anggota, nama, alamat, nomor telepon. Proses validasi data, generate ID anggota unik, simpan ke database data anggota. Outputnya adalah kartu anggota dicetak atau digital. Manajemen koleksi buku, fungsi mengelola data buku, tambah, edit, atau hapus. Aliran datanya adalah input, proses, output. Input data buku, proses katalogasi buku, output konfirmasi ke bagian pengadaan buku berhasil ditambahkan. Pencarian status buku, fungsi memeriksa kesediaan buku, aliran datanya, permintaan pencarian buku, proses cetak data buku, output info status buku. Proses peminjaman, fungsi catat transaksi pinjaman buku, aliran data, input ID anggota plus buku, proses validasi keanggotaan di data peminjaman, output bukti peminjaman ke anggota, daftar pengeluaran buku ke bagian pengadaan. Pelaporan, fungsi membuat laporan aktivitas perpustakaan dengan data, input permintaan laporan, proses ambil data dari data peminjam dan data buku, olah menjadi statistics, output laporan peminjaman ke pimpinan, daftar buku pinjaman ke bagian pengadaan. Penyimpanan data atau database, data anggota menyimpan ID anggota, nama, alamat, kontak, tanggal pendaftaran digunakan untuk proses pendaftaran penjualan dan pelaporan. Data buku, penyimpan ID buku, judul pengarang, dan kategori status tersedia atau dipinjam digunakan untuk pencarian buku peminjam dan manajemen stok.
Data peminjam menyimpan ID transaksi, ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, tanggal kembali digunakan untuk pelaporan dan tracking buku yang dipinjam. Analisis kekurangan dan rekomendasi kekurangan dalam DFD saat ini tidak ada proses pengembalian buku harus tambah. Tidak ada sistem denda penting untuk keterlambatan. Tidak ada autentikasi petugas risiko keamanan. Laporan penjualan tidak relevan seharusnya peminjaman. Rekomendasi perbaikan tambah proses pengalihan buku dengan aliran input ID anggota plus buku, output konfirmasi pengembalian plus update status buku. Sistem denda otomatis jika terlambat mengembalikan. Login untuk petugas untuk membedakan akses notifikasi otomatis email dan SMS untuk peringat pengembalian. Kesimpulannya, DFD level ini menggambarkan alur kerja sistem peminjaman buku secara garis besar. Fungsi utamanya meliputi pendaftaran buku, manajemen buku, pencari status buku, anggota peminjam, membuat laporan. Lalu ada berikutnya ada DFD level 1 proses 1.0. Ini alurnya. Oke, baik. Analisis detail DFD level 1 proses 1.10 pendaftaran anggota. Berikut analisis mendalam tentang DFD level 1 untuk proses 1.1. Deskripsi proses utama. Fungsi utama adalah mengolah registrasi anggota baru dan anggota, aliran data, input, ID anggota untuk mencari data anggota baru untuk pendaftaran. Outputnya adalah kartu anggota, hasil registrasi, data anggota tersimpan di database. Proses-proses turunan level 1. Cari data anggota. Fungsi memeriksa apakah anggota sudah terdaftar atau belum. Aliran data, input ID anggota dari entitas anggota. Proses sistem mencari di database data anggota. Jika ditemukan tampilan profil anggota, jika tidak arahkan ke proses 1.2 rekam data anggota. Output informasi anggota, jika ada konfirmasi data tidak ditemukan jika baru. Rekam data anggota, fungsi mendaftarkan anggota baru ke sistem. Aliran data input data anggota, nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Proses validasi kelengkapan data, generate ID anggota unik, simpan ke database dan anggota. Output data tersimpan ke database. Pemberitahuan ke proses 1.3 cetak kartu anggota. Cetak kartu anggota, fungsi membuat kartu identitas anggota. Aliran data input dari data 1.2 rekam data anggota. Proses desain kartu, nama, foto, ID anggota, dan barcode. Cetak fisik atau simpan versi digital. Outputnya kartu anggota diberikan ke entitas anggota. Penyimpanan data. Nama file data anggota, bentuk database atau tabel anggota, isi ID anggota, unik, nama, alamat, nomor telepon, tanggal pendaftaran, status keanggotaan, aktif atau non-aktif. Analisis kekurangan dan rekomendasi kekurangan dalam DFD saat ini. Tidak ada validasi data. Misal duplikasi ID nomor telepon, tidak ada konfirmasi ke anggota setelah pendaftaran email atau SMS. Kartu anggota hanya cetak, tidak ada opsi digital. Rekomendasi perbaikan, tambahkan proses validasi data sebelum penyimpanan contoh. Cek duplikasi data. Sistem notifikasi otomatis setelah pendaftaran, output email atau SMS berisi ID anggota. Opsi kartu digital, QR code, dan cetak fisik. Kesimpulannya, DFD level 1 ini memperlihatkan detail alur pendaftaran anggota, mulai dari pencarian rekam data hingga cetak kartu. Rekomendasi ditambah akan membuat sistem lebih robust dan user friendly. Untuk penyempurnaan lebih lanjut, kita dikembangkan ke DFD level 2, misal proses validasi data lebih detail. Lalu berikutnya level 1 proses 4.0. Berikut langsung ke deskripsi proses utamanya adalah fungsi utama mengolah seluruh alur peminjaman buku anggota. Data utama, input data anggota, ID, bla bla, dan data buku, ID buku, output bukti peminjaman buku, status buku. Proses turunan level 1 adalah rekam peminjaman. Fungsi mencatat transaksi peminjaman ke sistem aliran data, input ID anggota. Proses validasi status keanggotaan, lalu simpan ke database data peminjam. Output data peminjam ke proses 4.2, perintah update status ke proses 4.3. Cetak bukti peminjaman. Fungsinya adalah membuat bukti fisik atau digital transaksi aliran data. Prosesnya format dokumen bukti tambah informasi, ID transaksi, detail buku, tanggal pengembalian, denda jika ada. Output bukti peminjaman ke anggota. Update status buku. Fungsi memperbaharui status koleksi aliran data. Input perintah dari 4.1 ID buku dan yang dipinjam. Proses ubah status buku dari tersedia ke pinjam. Tambahkan catatan peminjaman, update database data buku. Output konfirmasi update ke sistem. Data peminjam
ID transaksi, ID anggota, ID buku, tanggal peminjam, tanggal pengembalian, status aktif atau selesai, data buku, status kesediaan riwayat peminjaman. Masalah dan rekomendasi perbaikan. Masalah dalam diagram ini, kesalahan penulisan, harusnya peminjaman, bukti harusnya jadi status pada harian titik 4.3 ya, 4.3 peminjaman. Oke. Lalu proses yang kurang, tidak ada validasi stok buku, tidak ada pengecekan denda aktif, rekomendasi perbaikan, tambah proses validasi, plain text copy download. Sempurnakan data, lalu tambahkan fitur, sistem peringatan denda, dan lainnya. Kesimpulan, proses peminjam buku membutuhkan 1. Pencetakan transaksi yang akurat, 2. Update status buku secara real-time, bukti transaksi yang jelas. Perbaikan yang disarankan akan membuat sistem lebih robust, user-friendly, dan aman. Lalu level 1 proses 5. Analisisnya adalah mengelola pembuatan laporan terkait aktivitas peminjaman buku, aliran data utama, input-outputnya, input data peminjam, lalu outputnya laporan peminjaman. Proses turunannya adalah cetak laporan peminjam khususnya untuk rekapitulasi aktivitas peminjaman, aliran data, input data transaksi dari peminjam, data buku terkait dari buku, proses kumpulan data periode tertentu, analisis statik buku populer, anggota aktif, format laporan, output lab peminjaman, laporan peminjaman. Cetak daftar pengeluaran buku, fungsi mencatat buku yang sedang dipinjam, aliran data, input data buku dari buku, status peminjaman, proses filter buku dengan status peminjam, urutan berdasarkan kriteria, tanggal, kategori, output daftar pengeluaran buku, lalu keluar. Penyimpanan data peminjam, riwayat transaksi, status pengembalian data anggota peminjam, data buku, informasi judul dan kategori, status kesediaan lokasi fisik. Masalah dan rekomendasi perbaikannya adalah keterbatasan informasi, tidak ada parameter periode laporan, tidak ada spesifikasi format output, entitas tidak jelas, sumber permintaan laporan tidak teridentifikasi, penerima laporan tidak disebutkan, proses tambahan yang kurang, tidak ada analisis statistik, tidak ada filter lanjutan. Kesimpulannya, proses pelaporan perlu 1. Input yang jelas, 2. Proses analisis yang komprehensif, dan 3. Output yang fleksibel. Dengan perbaikan disarankan, sistem pelaporan akan lebih informasi mudah digunakan, lebih powerful dalam analisis data. Pemodelan data diagram IR. Oke, analisis diagram Entity Relationship ERD, sistem peminjaman buku. Pertama adalah identifikasi entitas utama, entitas anggota, atribut, kode anggota adalah primary key, identifikasi unik anggota, nama lengkap anggota, tanggal lahir anggota, tanggal daftar, tanggal pendaftaran anggota. Tambahan yang direkomendasikan adalah alamat, nomor telepon, email, status keanggotaan, aktif dan non-aktif. Entitas buku, atributnya adalah kode buku dan lainnya. Tambahannya yang direkomendasikan adalah tahun terbit, kategori subjek, ISBN, lokasi rak, status tersedia peminjam atau rusak. Entitas peminjaman, atributnya adalah nomor pinjam, nomor transaksi, tanggal pinjam, tanggal peminjaman, tanggal kembali, tanggal pengembalian. Tambahan yang direkomendasikan adalah status dipinjam dikembalikan terlambat, denda jika ada petugas yang melayani. Relasi antara entitas, relasi melakukan anggota peminjaman one to many, status anggota dapat melakukan banyak peminjaman, implementasi foreign key, kode anggota di tabel peminjaman. Relasi terdiri dari peminjaman buku many to many, status peminjaman dapat mencakup banyak buku, status buku dapat dipinjam dalam banyak transaksi. Solusi adalah membuat tabel junction detail peminjaman dengan nomor pinjam, foreign key, kode buku, foreign key, jumlah buku yang dipinjam. Rekomendasi perbaikan model data, normalisasi database, pisahkan tabel detail peminjaman untuk relasi many to many, tambahkan tabel petugas jika diperlukan. Atribut, tambahkan penting data di tabel peminjaman, status anggota di tabel anggota, tanggal harus kembali di tabel peminjaman. Integritas referensi, setiap kode anggota di peminjaman harus ada di anggota, setiap kode buku detail peminjaman harus ada di buku. Keamanan data, inskripsi data sensitif seperti informasi pribadi anggota, backup data reguler.
Kesimpulannya adalah model data ini mencakup 3 entitas utama, adalah anggota buku peminjam. 2 relasi penting melakukan terjadi dari atribut dasar untuk operasional perusahaan. Dengan menyempurnakan yang disarankan, model akan lebih bagus, fungsional, dan aman. Lalu berikutnya nomor 6, kamus data. Data store-nya adalah anggota buku pinjam, ada isinya itu apa aja, aliran data juga berikutnya. Lalu penjelasan lengkap kamus data simpan pinjam buku. Apa itu kamus data? Kamus data adalah dokumen teknis yang mengidentifikasikan secara rinci struktur penyimpanan data, analisis data, aturan validasi, dan makna bisnis. Dalam konteks sistem perpustakaan ini, kamus data berfungsi sebagai blueprint database dan spesifikasi pertukaran informasi antara komponen sistem. Detail bagian-bagian kamus data pada dokumen adalah data store. Bagian ini mengidentifikasikan tabel data beserta struktur fieldnya. Tabel anggota, plain text, copy download, anggota. Misalnya kita input ini di dalam database. Lalu contoh datanya akan keluar seperti ini. Kode anggota, lalu namanya Budi, tanggal lahirnya sekian, tanggal daftarnya sekian. Tabel buku. Nah, ada contoh datanya. Oke. Lalu ada tabel pinjam. Aliran data flow mengidentifikasikan format informasi yang mengalir data proses. Contoh bukti peminjaman. Seperti ini. Oke. Nah, lalu aturan datanya mengidentifikasikan batas dan normal data. Contohnya, aturan data yang dikomunikasikan adalah sebagai berikut. Lalu diagramnya seperti ini. Mengapa kamus data itu penting? Dokumentasi sistem menjadi acuan developer yang analis. Konsekuensi data memastikan semua komputer menggunakan format yang sama. Pengembangan future proof memudahkan pengembangan fitur baru. Integrasi sistem mematikan kompatibilitas dan sistem lain. Contoh kasusnya adalah jika ada perubahan aturan kode anggota dari 10 menjadi 12 karakter, kamus akan membantu mengidentifikasi dampak keseluruhan sistem. Kesimpulannya adalah dokumen ini adalah kamus data yang berfungsi sebagai spesifikasi database, kontrak pertukaran data atau modul sistem, pedoman validasi input output. Dengan kamus yang lengkap, pengembangan sistem akan lebih terstruktur, minim error, mudah dikembangkan. Lalu yang terakhir, analisis spesifik proses sistem pinjaman buku. Berikut penjelasan detailnya adalah fungsi utama menambahkan data buku baru ke sistem. Algoritmanya seperti ini. Lalu kita bisa ikuti contohnya di SQL. Lalu prosesnya, rekam peminjaman, fungsi utama mencatat transaksi peminjaman buku. Flow transaksinya dari anggota, request pinjaman kode buku akan diproses oleh sistem, lalu sistem akan mengecek ke database untuk stoknya tersedia atau tidak, kurang stok atau catatan peminjaman. Lalu dari database akan kirim data ke sistem, lalu akan berproses. Lalu sistem akan membuat bukti peminjaman atau stoknya habis, buku tersedia atau tidak. Begitu. Cetak laporan peminjaman. Fungsi utama membuat laporan periodik aktivitas peminjaman. Algoritma pasca copy download. Lalu format laporannya akan seperti ini. Baik, selanjutnya data tambahan baik kategori buku status anggota. Fungsi utama memperoleh stok buku setelah peminjam pengembalian algoritma. Kodenya seperti ini. Oke, cari data anggota. Fungsi utama mencarikan profil anggota. Nanti akan ketemunya adalah fuzzy search, riwayat lengkap, dan lain-lainnya. Kesimpulannya adalah integrasi data. Gunakan transaction begin, commit, rollback untuk proses 4.1 dan 4.3. Rank constraint untuk relasi tabel. Performance index pada field pencarian kode buku atau kode anggota. Batch processing untuk laporan besar. Parametric query untuk hindari SQL injection. Log access untuk proses update. User experience autocomplete saat input kode buku anggota. Preview sebelum cetak laporan. Contoh error handling seperti ini.
Dengan spesifikasi ini, sistem akan memiliki konsisten data tinggi, pelacakan transaksi yang akurat, dan fleksibilitas pelaporan. Baik, sekian untuk presentasi PPT untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum.